pertama yaitu pembukaan. Bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Asmaul Husna yang akan diikuti oleh seluruh hadirin. Sebelum kita memulai Asmaul Husna ini, mari kita ucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Wahhab, Ya Ali, Ya Qadir, Ya Basir, Ya Hafid, Ya Rabbi, Ya Mu'in, Ya Mudhir, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukir, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rafiq, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'as, Ya Syahid, Ya Ahad, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Muhim, Ya Muhim, Ya Mumiz, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Mutawali, Ya Bari, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Ghafur, Ya Rabb, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jamil, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Ghani, Ya Abdul, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua STIG Batang Salma Siru yang terhormat Ibu Dr. Hajar Jabiatul Nufus STMM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Samsuri, yang terhormat Bapak dosen, Ibu dosen, dan perwakilan dari yayasan yang saya hormati. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat iman Islam sehingga kita bisa bertatap muka walaupun dalam kondisi yang tidak normal. Salawat serta salam kalau pula kita panjatkan dan aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menjadi zaman kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya bacakan bait dari surat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kesyukuran yang tidak bisa saya katakan dan saya bisa uraikan satu persatu. Terima kasih banyak atas kehadiran Pak Dr. Samsuri di tengah kesibukan yang luar biasa. Saya dengar, mohon maaf jika tidak salah, ini adalah perdana kunjungan Bapak di Banten ini. Kita syukuri dan tidak semua kampus bisa mungkin perdana ya Pak ya, karena perdana itu mengawali. Mudah-mudahan dengan diawalnya kedatangan Bapak di perguruan tinggi Batang Salma Siru ini, mudah-mudahan memberikan solusi terbaik, memberikan harapan dan cita-cita pendiri pondok ini, pendiri perguruan tinggi ini bisa terrealisasi dengan baik. Alhamdulillah juga terima kasih banyak kepada para dosen, ibu dan bapak yang sudah berkenan hadir menyampaikan segala kegiatan aktivitas masing-masing yang mungkin saja pada hari ini
sudah ada schedule terlebih dahulu, tetapi karena komitmen dan kebersamaan kita mampu kita hadir pada pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Yang kedua, dan mohon doa dan dukungan dari Pak Dr. Samsuri dan Ibu serta Bapak para dosen, bahwasanya kita akan merubah level kita dari perguruan tinggi menjadi Universitas Selatan Samsuri. Amin ya Rabbal alamin. Saya merasa optimis Pak Dr. Samsuri karena rekan-rekan saya yayasan sangat mensupport, mendukung pelaksananya, didirikannya Universitas ini. Mudah-mudahan ini adalah amanah yang sudah bisa kita laksanakan bersama-sama tanpa dukungan dari Ibu dosen, Bapak dosen. Kampus ini tidak ada apa-apanya dan kita tidak bisa berdiri dengan satu tangan, tetapi kita bisa berdiri dengan dua belah tangan dan semangat kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah saya diizinkan oleh MC untuk berbicara dan sedikit memberikan evaluasi terkait dengan pembelajaran dan KBM pada kondisi COVID tahun ini. Kita bersyukur, kita banyak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah di alam dunia yang lain. Kita diberikan akal yang luar biasa sehingga kita menjadi beda dari makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu, tidak ada istilah kita tidak mampu untuk mentransfer ilmu, knowledge. Karena saya rasakan bahwa pembelajaran pada proses KPM untuk tahun ini dan sebelumnya amat berat sekali kita rasakan. Terutama mohon maaf pada proses suri kita di tengah gebak yang memang kondisi pada saat pembelajaran menggunakan media-media yang ada yang mampu terjangkau, ada yang sangat tidak mampu terjangkau. Bahkan ada mahasiswa kita pada saat pembelajaran ini mereka naik pohon Pak Dr. Samsuri karena keinginan kuat dari mereka untuk mengikuti proses KPM pada saat COVID ini. Mereka sampai naik di pohon karena akses tempuh dengan media atau internet itu tidak ada sinyal karena mereka kondisinya ada di domisili yang besar. Ini sangat luar biasa yang kita rasakan. Tetapi saya katakan lagi bahwa tidak ada yang tidak bisa kita lakukan sebagai manusia. Allah memberikan kemampuan yang luar biasa. Sehingga dituntutlah para dosen untuk pada kondisi COVID ini adalah menggunakan metode inovasi yang beraneka ragam. Itulah menurut husnuzonnya kepada Allah. Bahwa tidak ada yang tidak ada rumah di balik adanya COVID ini. Sehingga para dosen mampu mengakses dengan berbagai macam inovasi pembelajaran dilaksanakan dengan baik pada saat seperti ini. Tapi alhamdulillah bisa kita lakukan sampai dengan Maret kita 2 tahun insya Allah dari kondisi ini. Mudah-mudahan setelah ini kita angkat semua penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan Bapak kalau dosen diberikan kesehatan. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan beberapa evaluasi terkait dengan kondisi dan jenjang karir para dosen perguruan tinggi latar sama Syekh. Perlu saya sampaikan beberapa soal yang terkait dengan jenjang karir kami. Alhamdulillah Pak Dr. Samsuri pada jenjang S1 manajemen akuntansi dan pasca sarjana kita sudah punya ide dan sudah aman untuk dilakukan dosen. Dan kita juga sudah ada beberapa setos yang sudah kita miliki, sudah yang sudah kami peroleh oleh para dosen. Dan mungkin seperti hanya saya pernah hadir pada saat kesempatan Bapak bisa sambut di acara Tangerang, memang untuk mengakses sinergi terkait dengan bidang penelitian para dosen dengan mahasiswa memang kita belum melakukan. Dan ini harapan kami selalu support dan mendukung para dosen untuk melakukan penelitian yang syarat. Dan alhamdulillah support itu sudah kami lakukan dengan melakukan berbagai macam workshop, mendatangkan profesor untuk di bidang keahlian masing-masing. Mudah-mudahan energi yang paling kuat untuk saat ini adalah kedatangan Bapak Dr. Samsuri di tengah-tengah kita semua. Bisa menyelesaikan masalah-masalah kami, terutama kami yang di posisi adalah Bapak
artinya ujungnya bukan. Mohon jika sekiranya ada yang mungkin bisa kami sharing dengan Bapak terkait dengan permasalahan yang kami alami bisa segera dilaksanakan dan bisa diberikan solusi dengan baik. Karena saya yakin Bapak adalah Bapak kami, Bapak perguruan tinggi PTS kami di wilayah Banten, wilayah 4 Banten. Saya berharap untuk mensupport para dosen pada siang hari ini memberikan motivasi yang lebih mungkin yang biasa mereka berikan sebelum Bapak hadir di sini bisa memberikan energi terbaru bagi kami bahwasanya motivasi itu adalah penting dan memang harus dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi. Karena tanpa support dari para dosen, Ibu, Bapak dosen, kami tidak bisa bekerja dengan baik dan perguruan tinggi ini tidak bisa ada sampai sekarang. Eksistensi perguruan tinggi terletak pada bagaimana sinergitas antara para dosen, sinergitas akademika untuk bisa memotivasi keseluruhan sehingga cita-cita kita bisa terlaksana dan terwujud dengan maksimal. Oleh karena itu, harapan saya secara pribadi atas nama Ketua Sejarah Sama Syiro beserta ketua-ketua yang lain, mudah-mudahan Ibu dan para dosen selalu mengutamakan dan perguruan tinggi sehingga penelitian, pengabdian, dan pengajaran merupakan tingkat yang tidak bisa terus oleh seorang dosen. Oleh karena itu, mendidik adalah kewajiban kita bersama, sehingga diri itu tidak bisa terlepas dalam kuliah kita bersama. Sehingga kalau kewajiban itu sudah terletak pada hati, ini akan berbeda berbicara dengan tanpa hati. Mengapa sulit? Karena memang saya juga pendidik yang memang mengajar anak-anak mahasiswa ini jauh lebih punya inovasi yang luar biasa. Kita dituntut dan ditantang bagaimana mereka lebih pintar, lebih ahli dibandingkan kita semua. Mereka mampu mengakses semua media, tetapi kita harus jauh dari keutamaan naluri dan moral kita bersama. Itu tujuannya. Karena di sini silakan sama saudara mencegah mahasiswa-mahasiswi berakhlak berkarir. Itu yang amat sulit kami lakukan. Tapi saya yakin optimis bahwa ke depan perguruan keilatan kami Solo di depan atas perguruan keilatan kami Solo mudah-mudahan akan izin Allah dan ikhtiar kita bersama berubah menjadi universitas internasional. Amin. Terima kasih atas kesempatan kepada para dosen bisa hadir dan perwakilan dari yayasan dan MC. Mudah-mudahan kita semua terlindungi dari bahaya penyakit dan keselamatan. Terutama mohon maaf atas segala kekurangan Pak Dr. Samsuri atas penyambutan dan lain-lain. Mohon untuk betul-betul memanfaatkan waktu kita bersama untuk memotivasi para dosen kami semua sehingga ada sebuah organisasi dari kami bahwasanya itu adalah kewajiban kami, itu adalah tanggung jawab kami, itu adalah masa pengabdian kami di masa yang akan datang. Akhir kata, terima kasih semua. Mohon maaf jika pada kesempatan hari ini ada beberapa dosen kami yang memang tidak hadir dari semua. Oleh karena itu, mohon maaf atas halangan yang terjadi dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Samsuri, SPDMT, mengenai kegiatan pengembangan jenjang karir dan sosio dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi universitas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Dr. Zakia, Ketua STIE Latansa Masiro, yang saya hormati Bapak Dr. Bini, Ketua STKIP Latansa Masiro, para pimpinan dari STIE, STKIP, APIP, dan STAI Latansa Masiro, Ibu Bapak pimpinan, para dosen yang hari ini berkesempatan hadir secara langsung dan juga yang hadir melalui virtual Zoom meeting, yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, atas kehendak Allah, hari ini saya bisa bersilaturahmi dan menyapa Ibu Bapak secara langsung di Rangkas Bitung, di kampus kita tercinta, di kampus Latansa Masiro. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua, dan mohon maaf hari ini Ibu Bapak juga disibukkan ya untuk mengatur segala acara dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi amal jariah Ibu Bapak semua. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ibu Bapak yang saya hormati, Bu Ketua STIE, pihak yayasan, dan juga Pak Dr. Didi, Pak Yuliansa, dan semuanya. Tadi sudah disampaikan, ini untuk kunjungan resmi saya, adalah kunjungan perdana saya ke wilayah Banten ini, ya khususnya di wilayah 4D di Banten, dan saya merasa sangat nyaman begitu ya melihat kampus tercinta Ibu Bapak semuanya, kampus tercinta kita semuanya, dan insya Allah kampus ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua betul-betul didasari atas dasar akhlakul karimah, dan inilah sebetulnya yang sejalan dengan visi misi kementerian, yaitu untuk menghasilkan SDM yang unggul dan juga berkarakter. Jadi itu harus dikombinasikan betul. Pada kesempatan ini mungkin saya tidak secara spesifik berbicara tentang jenjang karir dosen secara teknis terkait bagaimana pengurusan jenjang jabatan akademik dan lain sebagainya. Tapi saya ingin lebih sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Dr. Bini, lebih memberikan ajakan motivasi kepada Ibu Bapak semuanya, supaya Ibu Bapak semuanya makin bersemangat, selain fokus mengajar, melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, tapi juga betul-betul mendorong untuk peningkatan jenjang jabatan akademik Ibu Bapak semua, serta menjadi leader untuk para mahasiswa. Pertama, saya ingin menyampaikan terkait dengan profil perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat Banten. Kalau kita lihat, mungkin slide ketiga, kita total itu ada 450 perguruan tinggi di akhir 2021 kemarin. Ini yang perlu kami layani. Di luar ada 4 perguruan tinggi negeri badan hukum, 4 perguruan tinggi negeri badan layanan umum, dan 5 perguruan tinggi negeri SATA. Jadi total ada 450 untuk yang perguruan tinggi swasta. Ini nanti mudah-mudahan akan berkurang kembali sesuai dengan program pemerintah,
sekiranya penggabungan 2 sekolah tinggi dari 1 akademi di Latansa Masiro ini segera terbit SK. Ya. Ini mudah-mudahan kita bisa berjuang kembali. Nah, tantangan lebih lanjut, kalau kita lihat data perguruan tinggi di wilayah 4 itu, dari 450 perguruan tinggi tersebut masih ada 378 perguruan tinggi yang akreditasinya di bawah baik sekali dan B. Ya. Nah, ini tentu harus kita upayakan betul supaya kita bertahap makin melesat. Target saya selama memimpin LLD di wilayah 4, kalau diberikan panjang dan lain sebagainya, kita mentargetkan minimal bertambah 5 perguruan tinggi yang terakreditasi untuk perguruan tinggi swasta. Kemudian kita ingin mendorong tinggal ya 20% saja yang belum terakreditasi minimal baik. Kemudian kalau kita lihat profil dari program studi kita di wilayah 4 ini, yang sudah terakreditasi unggul itu ada 170 ya. Unggul dan A itu ada 170 program studi. Kemudian 1096 dan 55 prodi terakreditasi baik sekali dan tinggi. Nah, masih ada sekitar 1187 yang akreditasinya itu belum baik sekali atau tinggi. Ini juga menjadi target misi besar kami LLD wilayah 4 untuk 2022 sampai 2026 setidaknya. Ini kita dorong. Kalau sekarang itu kalau di persentase sekitar 52% yang akreditasinya di bawah B, kita ingin dorong ke depan itu minimal 70% ya, yang akreditasinya minimal baik. Nah, itu dari sisi institusi. Oleh karena itu, kita juga perlu melihat dari aspek dosen. Ya. Kalau kita lihat di LLD wilayah 4 ini, dosennya terbesar secara nasional. Ini yang dosen tetap saja itu ada 26.599 dosen. Nah, dari sekian ribu dosen, itu yang guru besar baru 168 dan lektor kepala baru 1.243. Nah, tentu ini kita dorong dan saya mohon bantuannya juga. Mari kita bersama-sama punya semangat yang sama, kita harus tingkatkan jenjang karir jabatan akademik dosen. Jadi saya berharap setidaknya selama saya di LLD wilayah 4 ini minimal ada 1 atau 2 profesor lah yang lahir dari Latansa Masiro. Ini sangat serius, Pak. Jadi tahun 2022 saya mentargetkan jika biasanya kita itu rata-rata 7 profesor saja. Saya ingin mentargetkan setiap tahun itu minimal 14 profesor. Ya, dari seluruh perguruan tinggi di LLD wilayah 4 Jawa Barat. Mudah-mudahan upaya kita dikabulkan oleh Allah SWT dan juga perlu ikhtiar dari Ibu Bapak. Doa saja tidak cukup itu, Bapak. Tentu kita perlu dengan ikhtiar. Ya. Nah, yang menarik juga kalau kita lihat potret dosen yang berkualifikasi S3 ini baru 3.704. Ya, ini data 2020. Tentu ini kita dorong. Ya, kemarin kita sudah membuat satu seminar khusus pembiayaan dari LPDP dan Kemdikbud untuk beasiswa S3 dosen. Saya harap pihak yayasan juga mendorong. Ya. Itu Bapak selain mencari usaha melalui beasiswa dari Kemdikbud atau LPDP atau lembaga-lembaga donor yang lain. Mungkin sedikit yayasan juga perlu investasi untuk mendorong dosen-dosennya itu mencapai kualifikasi S3. Nah, selanjutnya dalam upaya ya membangun
perguruan tinggi yang berkualitas, tentu pemerintah punya program yang namanya Merger Perguruan Tinggi, supaya tidak terlalu banyak perguruan tinggi kecil-kecil yang itu boros di manajemen. Dan ini sudah dimulai, ya. Pada tanggal 9 November kami sedang merekomendasikan 3 perguruan tinggi Latansa Masiro ini menjadi universitas. Insya Allah kita doakan bersama tidak lama lagi begitu, ya. Mungkin PTN ini juga menjadi PTN di wilayah Nepal, ya, untuk mendorong supaya perguruan tingginya makin besar. Dan ini saya dengar sesuai dengan cita-cita pendiri, ya, Yayasan Latansa Masiro ini, dan untuk menjadikan kampus yang ada ini menjadi universitas, ya, menjadi universitas. Mudah-mudahan doa beliau pada masanya itu terjemahkan oleh kita semua dan dikabulkan oleh kita semua. Ini Bapak yang hormati, arah kebijakan nasional itu jelas sekali. Yang terpenting adalah mendorong lahirnya SDM. Arahan Presiden itu sangat jelas, yaitu mungkin slide ke-9, itu pengembangan SDM, yaitu SDM yang memiliki etos kerja keras, SDM yang sangat dinamis, ya, tidak statis, tidak ada di zona nyaman, tapi ada upaya terus-menerus untuk maju. Kemudian SDM yang produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan kemampuan kerjasama dengan dunia aktual dan memiliki talenta global. Itu adalah yang diharapkan oleh arahan Presiden. Artinya SDM yang memang memiliki produktivitas dan keterampilan yang tinggi yang disertai dengan etos kerja yang luar biasa. Nah, ini dalam strateginya hanya bisa diwujudkan oleh salah satunya adalah pendidikan tinggi, oleh STKIP dan juga oleh akademi-akademi atau juga oleh universitas. Nah, ini adalah satu tantangan bagi kita semua dan jantungnya adalah ibu bapak semua untuk memompa dan mendongkrak kualitas SDM di negara. Kemudian arah pengembangan SDM ke depan ini saya kira sesuai dengan visi dari Latansa Masiro. Jadi SDM ke depan itu adalah SDM yang hidup dan berkarakter atau SDM yang beradab. Sehingga SDM masa depan adalah memiliki kompetensinya, ya, kemampuan, keterampilan, produktivitas dan lain sebagainya itu bisa bersaing di tingkat global. Tidak hanya bersaing lokal, nasional, tetapi secara global, mendunia. Namun juga disertai dengan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti apa nilai-nilai yang diharapkan untuk menjadi unggul dan sesuai dengan nilai Pancasila? Tentu fondasi pertama adalah SDM tersebut harus memiliki keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kemampuan atau kemandirian yang tinggi, mampu berpikir kreatif, memiliki nalar yang kritis, kemudian dia mampu membangun masyarakat gotong royong, saling membantu satu dengan yang lainnya, kemampuan empati dan lain sebagainya itu tumbuh dan juga berkebinekaan global. Kita tahu bahwa kita itu memang diciptakan banyak berbeda-beda. Jadi kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Dan bukan hanya di tingkat nasional, tapi global. Kita tidak memandang orang dari rasnya, kita tidak memandang orang dari suku dan agama, tetapi kita menjadi memiliki kebinekaan global. Kalau di dalam Islam tentunya kita harus betul-betul makan ilmu. Itu yang diinginkan di dalam
SDM yang diinginkan di dalam rencana jangka panjang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan sekali lagi, SDM unggul ini saya kira sejalan dengan di salah satu ayat Al-Quran, ya, khususnya di surat An-Nisa, ayat 9 yang mengatakan bahwa wal yahsal ladzina la yaqulu min rabbihim dzurriyyatan bi'ah khaufu 'alaihim wal yaqulullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi di sini generasi saat ini kita itu harus merasa takut, ya, kalau kita itu meninggalkan generasi yang lemah setelah kita. Oleh karena itu tugas kita memang mengkader SDM supaya menjadi SDM yang kuat, ya, SDM yang unggul, yang mampu bersaing di tingkat global. Dan juga itu harus dilandasi dengan fondasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nilai-nilai luhurnya harus kuat. Kemudian tentu SDM ini memiliki takwaan yang kuat dan dia juga berbudi pekerti yang luhur. Setidaknya di sini dikatakan ketika berbicara tutur katanya selalu baik. Dan saya kira ini sejalan betul dengan istilah sama Syiro tadi disampaikan oleh Ketua untuk menjadi SDM yang memiliki akhlakul karimah yang dilandasi dengan fondasi akhlakul karimah. Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita melihat tantangan ke depan secara nasional, bahwa pendidikan tinggi kita itu ditantang selain mendorong anak-anak partisipasi pendidikan tinggi, di mana saat ini baru 30% yang usia 19 sampai 23 tahun itu mengenyam pendidikan tinggi. Pemerintah mendorong 2024 itu mencapai 30%. Maka perguruan tinggi ini juga harus punya daya tampung yang besar supaya anak-anak kita yang usia 19 sampai 23 tahun atau di luar usia itu mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia ini, khususnya untuk wilayah Banten itu di Selatan sama Jawa. Yang kedua, tentu tantangannya adalah tantangan kualitas. Bagaimana targetnya itu di 2024 itu lebih dari 20%. Itu lulusan perguruan tinggi itu mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan minimal gajinya atau minimal salarinya itu 1,2 kali UMP atau UMR. Artinya apa? Ini secara nasional targetnya adalah kualitas, ya. Terlepas dia harus bekerja atau terlepas dia membangun wira swasta. Nah, itu dari sisi target kualitas. Kemudian dari sisi aktivitas akademikanya, khususnya para dosen, itu tentu tantangannya adalah sebelumnya jumlah pengeluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil direkognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat itu targetnya lebih dari 90.000 karya yang bisa diterapkan di masyarakat atau direkognisi secara internasional. Nah, ini juga penting bagi para dosen untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya saya ingin menyampaikan untuk menggapai ya tantangan secara nasional tersebut. Next saja di slide 15 atau di slide 16, maka pemerintah itu betul-betul mendorong supaya perguruan tinggi itu mengutamakan mahasiswa.
Karena memang target kualitas ketika kita berbicara perguruan tinggi itu adalah lulusan. Dan ketika ingin mendorong mahasiswa itu berkualitas, maka hadirlah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Di mana kalau sebelumnya itu kita tertumpu ya, berpikir sempit dan perspektifnya sempit. Karena kurikulumnya itu saja. Nah, ini yang berubah ya, menjadi kurikulum yang lebih dinamis. Maka diberikanlah kesempatan untuk 3 semester dan setiap 1 semesternya itu terkonversi menjadi 20 SKS bisa di kampus kehidupan. Mana saja kampus kehidupan itu, next slide, bisa melalui pertukaran mahasiswa. Jadi mahasiswa Latanza bisa bertukar dengan perguruan tinggi yang lain, bahkan perguruan tinggi luar. Kemudian magang di berbagai tempat, magang di industri, magang di instansi pemerintah, magang di non-government organization dan lain sebagainya. Dan itu perlu mendapat konversi 20 SKS. Kemudian mengajar di sekolah atau kita kenal sebagai kampus mengajar, mahasiswa diajak untuk banyak melakukan riset ya. Ini tidak wajib diambil oleh semua mahasiswa, oleh satu mahasiswa, tetapi mahasiswa bisa mengambil pilihan-pilihannya ya. Apakah fokus untuk ikut riset, fokus untuk ikut magang, atau fokus untuk mengikuti kampus mengajar dan lain sebagainya. Kemudian membangun desa, kemudian studi atau proyek-proyek independen, proyek-proyek kewirausahaan. Jadi sederhananya begini, kalau ada mahasiswa di semester 5 mengajukan proposal, saya ingin membangun wira swasta, maka itu harus diberikan fasilitas dan didampingi oleh dosen-dosen. Nah, termasuk proyek-proyek kemanusiaan. Kalau ada yang ingin ya ikut bela negara atau sebagai komponen cadangan, maka itu juga dimungkinkan diberikan SKS bagi mahasiswa tersebut. Nah, untuk menunjang itu, pemerintah juga mengeluarkan melalui Kemdikbudristek itu program-program yang bergelar dan non-gelar. Sebagai contoh, program S2 dan S3 untuk para dosen, ya, itu juga diberikan melalui beasiswa pendidikan Indonesia yang dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemarin sudah kita sosialisasikan. Kemudian dari beasiswa LPDP dan juga dari sponsor-sponsor lain seperti yang dari luar negeri itu ada beasiswa Fulbright dan lain sebagainya. Plus tentu sponsor-sponsor dari IAIN. Pemerintah juga bagi mahasiswa S1 terus mendorong beasiswa untuk kuliah, ya, afirmasi pendidikan tinggi untuk daerah 3T dan Papua Barat, ya, yang kita kenal dengan nama ADIK. Kemudian juga ada program-program beasiswa unggulan. Kemudian yang non-gelar yang mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu banyak sekali programnya. Di antaranya magang studi independen bersertifikat. Kemudian program kampus mengajar, program-program praktisi mengajar. Ibu bapak bisa mendatangkan praktisi dari perbankan atau yang lainnya untuk mengajar di kampus TIE, ya, dan seterusnya. Kemudian juga program dosen magang di dunia kerja, dunia usaha. Kemudian dia juga bisa menarik mahasiswa untuk magang di sana. Nah, ini adalah beberapa program flagship yang diberikan insentif oleh pemerintah. Ibu bapak bisa melakukan secara mandiri di kampus itu. Ya. Kemudian selanjutnya tentu rekrutlah program-program yang lain, ya, seperti program Matching Fund. Matching Fund ini program untuk penelitian bersama berskala industri. Kemudian
program untuk membantu industri atau proyek bersama, ya, proyek riset bersama yang itu untuk membangun pusat-pusat keunggulan atau research center yang bisa digunakan bersama dengan industri. Nah, itu bisa mendapatkan insentif dari pemerintah. Jadi sederhananya begini, kalau ibu bapak perguruan tinggi itu bekerja sama dengan industri X, kemudian industri X itu sharing pendanaan sebesar Y rupiah, maka pemerintah akan memberikan dukungan senilai Y rupiah apabila itu terseleksi sebagai program yang terbaik. Selain itu, kemarin juga saya minta para dosen ikut untuk mengikuti program kompetitif PAN, ya, program-program penelitian mulai dari penelitian dasar, penelitian terapan, termasuk penelitian untuk disertasi S2, S3, kemudian penelitian tesis untuk S2. Ya, itu ibu bapak bisa mengajukan karena pendanaan untuk 2022 ini relatif itu besar, ya, untuk kompetitif PAN ini. Nah, ibu bapak, semuanya itu bisa dilakukan tentu pertama butuh peran pimpinan perguruan tinggi, ya. Pimpinan perguruan tinggi itu penting sekali perannya dalam konteks karena dia leader, dia harus leading di dalam kualitas, terdepan di dalam kualitas. Ya, tadi Bu Ketua juga menyampaikan kita mau memfasilitasi mahasiswa kita. Tentu kita juga harus memberikan contoh, ya. Kita juga harus memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu, para pemimpin perguruan tinggi itu juga penting untuk menjadi contoh atau role model, kemudian selalu punya inisiatif untuk membangun perguruan tingginya dan juga selalu berpikir untuk berkontribusi bersama dan juga selalu memberikan moral support. Setiap seminggu sekali di Lapansa Masiro ini selalu dikumandangkan Asmaul Husna. Saya kira itu bagian dari visi pimpinan di perguruan tinggi ini untuk terus memberikan moral support, ya, supaya semuanya itu punya visi yang sama bahwa membangun perguruan tinggi ini tidak mengedepankan apa yang didapat, ya, tetapi harus mengedepankan apa yang diberikan. Yang diberikan tentu harus dinilai dan dilandaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan menuntut hak terlebih dahulu, tetapi kontribusikan apa yang bisa dikontribusikan terlebih dahulu. Maka hak-hak itu Bapak tentu akan menyesuaikan. Nah, selain itu peran pimpinan perguruan tinggi dan juga badan penyelenggara penting sekali untuk menjadikan kampus itu sebagai tempat yang nyaman untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Jadi kalau badan penyelenggara yayasan punya rezeki yang lebih, sisihkan untuk mendorong dosen-dosen kalau dia berhasil masuk ke jurnal-jurnal berskala internasional. Diberikan insentif untuk menstimulus supaya makin banyak yang punya karya-karya di jurnal internasional. Karena itu akan mendorong dosen-dosen tersebut bisa naik jenjang jabatan akademiknya lebih cepat. Kemudian, badan penyelenggara dan juga perguruan tinggi itu harus investasi di SDM. Jadi, ketika sudah mulai yang senior-senior itu sudah semakin banyak, maka rekrutmen kepada yang muda-muda ini harus terus dijalankan, ya, karena itu bagian daripada regenerasi SDM. Kalau nanti sampai terjadi lag SDM itu berbahaya. Oleh karena itu ini perlu dipikirkan untuk investasi SDM, termasuk kualitas dan juga kuantitas, termasuk kualifikasinya. Ya, saya berharap tentu semuanya kalau bisa setiap perguruan tinggi itu kami dorong lebih dari 60% itu S3, ya, sehingga itu akan sangat membantu perguruan tinggi.
juga menjadi tempat yang inklusif atau tempat yang nyaman bagi mahasiswa untuk berkarya. Kemudian tentu para pemimpin perguruan tinggi, badan penyelenggara itu juga harus menjadi pelopor untuk menerapkan nilai-nilai akhlakul karimah. Harus terdepan ketika menjadi duta karya. Lalu untuk dosen saya bicara singkat saja terkait jenjang karir dosen. Tentu ketika sudah menjadi dosen tetap, ibu bapak pasti harus punya NIDN atau setidaknya kalau dia bekerja di instansi pemerintah atau di dunia kerja yang lain, dia bisa menjadi NIDK. Nah setelah itu baru diurus jenjang jabatan akademik, ya, atau JAD. Mulai dari apa? Tentu kalau S2, bergelar S2 masuk pertama asisten ahli. Kemudian kalau yang sudah S3 bisa langsung menjadi lektor. Ya. Kemudian ada proses penjenjangan secara reguler dari asisten ahli menjadi lektor kepala, dan juga menjadi profesor. Bahkan ibu bapak, kalau persyaratan yang mencukupi dari seorang lektor itu bisa langsung menjadi profesor. Itu namanya lompat jabatan. Itu bisa dilakukan untuk seorang dosen. Ya. Nah, dalam konteks ini sekali lagi kami mentargetkan untuk lektor kepala itu biasanya itu rata-rata yang tuntas di LLDT wilayah 4 itu 85 orang. Saya mentargetkan setiap tahun itu minimal 120 orang itu lahir sebagai lektor. Nah, tentu ini tidak cukup dengan tepuk tangan, ya, tidak cukup. Tepuk tangan harus disertai dengan ikhtiar, ya. Tepuk tangan saja kalau tidak pernah mengajukan, ya nggak akan jadi itu lektor, ya. Jadinya tepuk tangan. Ya. Ayo itu harus kita gerakkan itu. Ya mumpung saya menjadi pelayan ibu bapak semua. Sekali lagi saya katakan, di mana-mana saya katakan, saya tidak mau dikenal sebagai ketua LLDT, tapi saya ingin dikenal sebagai pelayan ibu bapak semua. Indikatornya apa? Di era kepemimpinan kami itu semuanya mudah. Maka moto kami itu adalah menjadi katalisator, bukan inhibitor. Kalau katalisator itu kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa dipercepat, kenapa diperlambat? Tentu semuanya bisa dipercepat, bisa dipermudah, itu kalau ada usulan. Kalau ibu bapak tidak mengusulkan, sudah zona nyaman, gitu ya, maka ini tidak terjadi. Ibu bapak butuh rekomendasi untuk melanjutkan S3. Surat hari ini masuk di proses teman-teman, sore masuk di saya, besok pagi insya Allah sudah keluar. Kalau tidak terjadi kesalahan politik, karena saya saking inginnya mendorong peningkatan kualifikasi S3 untuk para dosen. Itu kita pastikan ya. Nah, tentu setelah memiliki jenjang jabatan akademik, ibu bapak harus mengikuti sertifikasi dosen. Tahun lalu kita lulus sekitar 850. Kita targetkan 2022 minimal 1.000 yang lulus sertifikasi dosen. Ya, baru kalau sudah memiliki sertifikasi dosen bisa mengajukan jenjang. Ya, insya Allah ya dari kita sudah sama-sama amini, mudah-mudahan setidaknya ketika saya memimpin itu 2 profesor lahir dari Latansa Masyur, ya. Pasti itu kebanggaan sendiri kan, kebanggaan ibu bapak dan kebanggaan saya. Lalu terakhir saya titip saja sebagai seorang pendidik atau seorang dosen itu di era sekarang, ya, ibu bapak harus melakukan tridharma perguruan tinggi, tetapi yang terpenting juga untuk mendorong mahasiswa berkarya. Sekarang eranya sudah tidak hanya mengajar secara otodidak saja, ceramah-ceramah saja sudah tidak bisa.
Jadi peran dosen itu jauh lebih berat, ya. Dia harus bisa menjadi motivator untuk mahasiswa. Jadi jadi dosen harus bersemangat, ya. Di depan mahasiswanya harus tampak bersemangat, ya. Kemudian dia juga harus menjadi fasilitator. Mahasiswanya apa yang menjadi passion dan keunggulan mereka? Ibu bapak harus mampu menjadi fasilitator, menjadi mentor ketika mereka mengambil mata kuliah di luar kampus. Ibu bapak harus bisa menjadi fasilitator dan juga menjadi mentor. Ibu bapak juga bisa menjadi katalisator untuk mereka. Jadi kalau dulu, ya dulu mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada. Itu mahasiswa itu kesulitan sekali mencari dosen untuk bimbingan. Sekarang harus dibalik, gitu. Sekarang dosenlah yang harus mencari mahasiswa. Ini di beberapa negara, saya pernah riset di Jepang. Profesor itu pagi-pagi itu ngecek mahasiswa saya ada yang bilang nggak ya, ada yang masuk tidak ya. Nah, era sekarang juga bisa dicek melalui WA group atau Zoom meeting mahasiswa saya hari ini melakukan aktivitas. Jadi sekali lagi dosen harus menjadi orang yang membutuhkan mahasiswa, meskipun realnya sama-sama membutuhkan. Ya. Tapi secara karena saya berbicara dengan ibu bapak dosen, ini yang harus kita tanamkan. Karena ketika mahasiswa itu banyak karya, ibu bapak juga akan terdampak banyak ide yang bisa lahir dari mahasiswa. Coba tes saja, beri mahasiswa itu waktu 1 minggu untuk membuat materi yang baru. Ibu bapak sudah menyiapkan PowerPoint. Tes mahasiswa Anda. Kasih waktu 1 minggu. Pasti dari 10 mahasiswa yang ibu bapak tugaskan untuk membuat materi, itu saya yakin ada 1 yang hasilnya itu lebih baik dari ibu bapak. Saya sudah mencoba melakukan ini. Ya, kebetulan saya juga mengajar chemical engineering. Benar-benar era sekarang itu resource pengetahuan itu bisa didapat dari mana? Peran seorang dosen adalah memberikan kesempatan, memfasilitasi dan memberikan mentoring kepada mereka. Nah, selanjutnya tentu yang sangat vital juga dosen itu harus menjadi role model, contoh dan duta karakter bagi mahasiswa. Tentu saya yakin betul di perguruan tinggi sekelas 8 sama Siro, maka nilai-nilai karakter ini maka saya tidak ingin mendengar Bu Ketua, Pak Ketua itu adanya pelecehan seksual di perguruan tinggi. Nauzubillah. Ini harus kita beri warning sedini mungkin. Ya, antara dosen sesama dosen, dosen dengan karyawan, karyawan dengan karyawan, dengan mahasiswa. Jadi harus betul-betul ini menjadi perhatian betul. Permendikbudristek nomor 30 sudah keluar. Jadi ini harus kita mitigasi sejak awal, ya, harus menjadi contoh bahwa kita adalah insan yang baik. Nah, itu pentingnya kita semua harus menjadi duta karakter untuk sesama, duta karakter untuk mahasiswa dan juga duta karakter untuk masyarakat. Ibu bapak yang saya hormati, perlu saya tegaskan bahwa semua layanan di LLD di wilayah 4 Jawa Barat Banten, pengurusan jenjang jabatan akademik dan lain sebagainya itu tidak ada biaya apapun. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai calo, ya, misal Pak Yuliansyah, ada yang datang Pak Yuliansyah dengan saya saja, dan itu ada tarifnya, maka itu saya pastikan hoax itu. Jadi uruslah secara normal, ya. Makanya kita menggunakan sistem supaya kita semua itu menjaga integritas satu dengan yang lain. Insya Allah kami terus berbenah.
ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang sempurna. Dan juga terakhir saya ingin sampaikan bahwa waktu itu terus berjalan. Kita tahu betul hari kemarin itu hanya bisa kita ambil ibroh. Kita tidak bisa mengulang hari kemarin. Oleh karena itu hari ini dan yang ke depan kita harus banyak berkontribusi. Siapa yang berkontribusi terbanyak, siapa yang melakukan sesuatu itu banyak, bekerja keras, maka saya yakin dia juga akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih banyak daripada yang lain. Falsafah mengatakan menjaga wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan. Maka tadi saya katakan tidak cukup dengan euforia dan doa saja, tetapi ikhtiar juga harus dilakukan sepenuh hati dan juga dengan kerja keras yang luar biasa. Next slide, mungkin itu saja Ibu Bapak yang saya hormati, dan juga jangan lupa selalu aktif melihat berbagai informasi yang di-share oleh LLTP wilayah 4 Jawa Barat Banten melalui saluran website kami lltp4.or.id, karena berbagai informasi itu kami sampaikan di situ, ya, berbagai pengumuman termasuk akreditasi dan lain sebagainya selalu kita share di situ. Juga Twitter dan juga Instagram LLDP dan termasuk YouTube LLDP wilayah 4. Sering-sering ditengok Ibu Bapak. Kata anak muda juga jangan lupa subscribe dan komen, ya, untuk memberikan masukan yang berharga untuk LLDP. Dan secara pribadi pun kalau Ibu Bapak ingin berteman secara personal, karena saya adalah pelayan Ibu Bapak, juga kami persilahkan untuk bersama-sama berteman di Instagram yang Samsuri 1979, yang tentu kita semua bisa saling informasi karena memang sekarang dunianya sudah berubah, ya. Kita lokasi itu sudah tidak terlalu penting karena kita bisa komunikasi secara virtual dengan sangat mudah. Itu saja Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena waktunya terbatas. Hal-hal teknis yang lain nanti kita bisa diskusikan. Titik saja mengenai jenjang jabatan akademik secara teknis itu saya kira bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman pengelola jenjang jabatan akademik di LLP, dan setiap perguruan tinggi itu pasti ada PIC-nya. Rajin-rajin bertanya dan juga segera submit usulan jenjang jabatan akademik di Bapak. Bila butuh pendampingan secara langsung, ya, head to head gitu ya, kami akan siapkan dosen-dosen yang memiliki pengalaman urusan jenjang jabatan akademik pada Ibu Bapak. Jadi kita memprogramkan untuk aspek akreditasi, kita akan berikan semacam perguruan tinggi atau produk asuh, ya, kepada sesama perguruan tinggi. Untuk yang jenjang profesor kita juga akan dorong perguruan itu menjadi profesor asuh kepada calon-calon profesor, kemudian lektor kepala dan seterusnya juga tingginya. Kemarin kita juga sudah lakukan. Kemudian kita juga mengharapkan memprogramkan untuk perguruan tinggi yang katakanlah masih jatuh bangun, itu juga didampingi misal laporan PDP-nya dan lain sebagainya. Kita akan memanfaatkan kolaborasi bersama antar perguruan tinggi khususnya di wilayah 4 Jawa Barat Banten. Sehingga menurut saya adalah maju bersama menjadi katalisator bukan. Demikian, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mudah-mudahan sedikit memberikan motivasi kepada Ibu Bapak semuanya. Yuk bersama-sama kita besarkan Latan sama Masyuro yang insya Allah sebentar lagi menjadi Universitas Latan sama Masyuro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Organisasi sebagai acara selanjutnya yaitu penyerahan cendrawasih oleh Ketua SCAI Badan Samsio kepada Kepala RLIP Wilayah Jawa Barat dan Banten selaku yang sumber yang terhormat Bapak Haji Ahmad Faisal Haji PSDM yang untuk berkenan dengan sejarah kepada Bapak Dr. Muhammad Samsuri SPDMT didampingi oleh Dr. Haji SPDM Bapak Dr. Haji Ahmad PSDM dan Ibu Bapak PSDM. Dan Ibu dan Ibu ini pakai banget sesuai dengan moto saya kalau melihat jam saya ingat waktu kalau datang promosional saya ingat waktu sudah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ujang Srebudi Wasis FPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan sekalian, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang ini disampaikan oleh Ketua RLIP bisa kita laksanakan dan apa yang kita cita-citakan menjadi kenyataan dan apa yang kita usahakan mendapatkan ridho dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiyah wa al-Surah bila ada dengan Mustafa sallallahu alaihi wasallam di barakatuh Quran Fatihah. Alhamdulillah Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah sahih lana wa umur awalina wa umur Allahumma yassir alayna Allahumma yassir ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار وزدنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Ujang Srebudi.
Demikianlah acara gagasan pengembangan jenjang karir dan sosial yang dalam melaksanakan pendidikan perguruan tinggi. Sebelum kita menutup acara ini mari kita ucapkan bersama-sama lafaz hamdanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk maju ke depan untuk foto bersama. Bisa dibagi dua sesi. Oh, itu aja. Bapak Ibu dosen dimohon foto bersama juga. Atau laki-laki lebih dahulu, bapak-bapak dulu, kemudian nanti ibu-ibunya. Oh, satu detik. Dipersilakan ibu untuk bersama. Ini dulu udah tuh, tanggung, udah tanggung. Jadi ya. Satu, dua, tiga, tahan. Udah? Ya. Ini lagi nge-record Zoom.
Sesi kedua kumpul bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi kepada Bapak Ibu terpaksa mohon ditunggu dan transport mohon dihadiri. Miring. Kalau